Malam. Kita jumpa lagi di IG Live Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Iya, jadi tadi saya sudah nanyain di IG Story saham-saham apa aja yang mau dibahas. Malam Vindi. Jadi ada BBRI, AALI, NES, ADRO, MIDI, INKP, Astra, AMRT, AMMN, Akra lagi, Arto, KLBF, BRIS, sama PANI. Ya, jadi ini yang di request di Instagram Story. Ya, malam semuanya, sambil nunggu yang lain join. Nanti akan ada lagi giveaway buku ini, Trading Psychology, yang teman-teman kemarin belum dapat buku, belum dapat giveaway. Nah, hari ini bisa dapat nih, ya. Jangan lupa nanti di akhir IG Live ada giveaway buku ini. Oke. Malam semuanya. Oke. Wah, udah banyak nih yang nanya. Oke, yuk langsung aja saya bahas dulu. Yang pertama kita pastinya ngelihat dulu ya IHSG-nya gimana. Oke, teman-teman gimana nih? Semingguan ini tradingnya udah nggak seserem minggu lalu ya. Oke, yuk kita lihat dulu yuk chartnya. Saya buka IHSG-nya dulu ya. Oke, ini dia grafik IHSG. Sebentar saya balik. Nah, ini nih IHSG nih. Oke. Ya, ADMR nanti dibahas. Renald, BRMS juga. Ketawa dia. Kenapa nih? Oke, IHSG-nya dulu ya. Jadi beberapa hari ini saya suka capture menit-menit pertama di IHSG ketika buka ya. Nah, IHSG kan ini grafik harian tanggal 5 Agustus kemarin kan turunnya lumayan ya, minus 0,34%, dan dia kembali lagi nih ke area gapnya ya. Area gapnya itu di kisaran 7254 sampai 7306. Jadi IHSG resisten yang menghadang dia di depan itu ada di sini di area Fibonacci 7262 kemudian 7298 ya. Dan kalau misalnya ada pullback dia akan tes 7212 kemudian 7178 dan 7178 sampai 7128 ya. Ini resistennya 7262 sampai 7298 yang terdekat. Kemudian supportnya ada di 7212, 7178, 7128 ya. Ini untuk IHSG. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini ya. Oke, ini kebetulan pas bukanya AMRT ya. Jadi tadi ada yang nanya nih AMRT di Instastory. AMRT teman-teman kayak gini. Ini grafik weekly ya teman-teman. Ini dari November 2022, ini sideways-nya tuh nggak selesai-selesai. Lihat ya teman-teman, November 2022, 2023, ini tuh udah bentar lagi November 2024. Jadi ini sama kayak BRIS, teman-teman mungkin bisa nyontek juga garis downtrend line-nya. Ini ya. Nah, teman-teman kalau mau yang punya sahamnya mungkin bisa lihat. Jadi titik sambungnya yaitu ini. Ini dan ini. Oke. Nah, habis itu tinggal udah sepanjang-panjangnya. Nah, pakai toolsnya itu pakai yang Ray. Ya, ada ini saya pakai chart trading view. Jadi, kita sekali bikin garis langsung kelihatan semuanya. Nah, kelihatannya di sini ini si AMRT ada range ya. Ada level resisten tuh yang kuat dari sejak tahun 2023 sampai sekarang, yaitu di 2490. Ini sama seperti PANI ya, tadi juga ada yang tanya PANI bentuknya kayak gini.
Jadi range-nya si AMRT ini time frame weekly itu resistennya ada di 2940. Kalaupun misalnya ada shoot, artinya dia bikin shadow di weekly sampai ke 2980 ya. Jadi range-nya itu 2940 2650 gitu ya, teman-teman. Dan ini yang tadinya bikin inverse cup and handle belum terkonfirmasi, terus bikin descending triangle juga belum gitu ya, jadi dia ranging jadinya. Oke, itu untuk AMRT. Sekalian saya bahas PANI karena udah pasti buka, sama bentuknya kayak gini. Ini mau bikin triangle juga belum, tapi akhirnya dia jadi bikin rectangle di atas. Range-nya itu di 5625 4740, 4860 sampai 4740. Kelihatannya terakhir begitu ya bentukannya nih untuk PANI. Jadi kalau misalnya dia break atas lanjut atas, break bawah turun ke sini. Karena ini lagi ranging, dia ranging di atas gitu ya. Naiknya udah cukup tinggi, teman-teman bisa lihat tuh ya. Naiknya udah dari Oktober 2022 sampai sekarang di Oktober 1 tahun ya 2023 gitu. Jadi ya diwaspadain aja area range ini itu. Jadi PANI udah dibahas, kemudian tadi AMRT juga udah. Coba ya saya baca dulu yang di sini tadi minta BRMS. Tadi yang pertama tadi diketawa minta diliatin BRMS. Oke, begini BRMS masih nurut sama channel trennya ya. Lihat. Jadi ketika sampai di sini di level Fibonacci 161 dia nggak bisa lewat, ya udah, artinya apa? Arahnya dia turun lagi gitu ya. Nih. Ini gambarnya udah ada, udah pernah kebaca juga kemarin. Nih. Ya, ini nih. Ada pakai Fibo channel saya. Oke, jadi arahnya sekarang si BRMS itu bergeraknya di range 148 sampai 161. Break ke bawah 148 maka dia welcome 136. Ya, ini semua pakai Fibonacci ya. Oke. Saya scroll lagi ke atas. Syarif Hidayat nanya Wika. Bagaimana ya? Ini. Gini Wika. Wika ini weekly chart ya. Ini ada di range 192.212. Ini adalah area resisten ini. 244 ini area resistennya. Kalau misalnya bisa lewat 244, maka dia bisa tes ke 314. Tapi kalau enggak, dia akan tes area Fibonacci support ini dulu 192 ya. Bakuh Karyanto Excel. Oke, saya ingat Excel ini polanya jangka panjang. Teman-teman lihat, ini weekly. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan garis ininya ya. Oke, ini adalah channel teman-teman. Saya buka ke monthly biar kamu bisa lihat lebih detail. Kelihatan ya? Tuh, kelihatan? Rapi loh. Asli rapi ya. Nah, teman-teman yang tadi saya nyebut Fibo channel apaan tuh, Ci? Kamu bisa lihat di buku Cara Asik Belajar Fibonacci, ada di sini tentang Fibonacci channel. Bagaimana cara bikinnya, itu udah ada semuanya lengkap di situ. Kan kalau yang pakai trading view ya, yang bawaan sekuritas terus chartnya itu trading view, saya nggak tahu ya. Kalau saya trading viewnya saya berbayar sih ya, jadi toolsnya ada lengkap semua. Nah, buat kamu yang punya trading view deh ya, kamu bisa coba belajar Fibonacci channel nih yang punya bukunya tinggal dibuka ya, halaman 59 tuh ya, Fibonacci channel. Jadi kamu bisa lihat ada beberapa harga itu yang bergeraknya rapi. Salah satunya Excel rapi. Channelnya itu channel downtrend ya kalau si Excel. Bentar, saya lagi kasih lihat yang jelas nih ke teman-teman, biar nangkep gitu maksudnya Fibonacci channel tuh bagaimana nih ya. Fibonacci channel downtrend kayak gini. Nah, cara bikinnya ini ada di nih ya, tuh cara bikinnya ada ya, ada di buku ini. Oke. Nah, jadi si Excel itu dia gerakannya rapi banget. Kamu lihat aja. Tuh.
ya. Lihat ya, bigger picture-nya dia tuh memang arahnya selatan, tapi ada swing-swingnya dan swingnya itu rapih teman-teman. Saat ini si Excel ini bertahan. Saya pakai time frame-nya monthly biar teman-teman bisa ngelihat jelas ya. Saat ini dia sedang bertahan di 2160 nih. Kalau dia bisa ini nih dorongan beli sama dorongan jualnya sama-sama kuat nih si Excel di 2160. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 2160, maka range berikutnya ada di 2250, kemudian di 2340. Kita lihat itu dulu ya. Kita lihat itu dulu selangkah demi selangkah karena jangka besarnya dia ke sana, ke selatan. Nah, kalau 2160 itu di break, maka dia akan bergerak ke 2060 terus ke sini ya, ke 1925. Supportnya 2000 terus 1925. Jadi begitu untuk Excel supaya kamu bisa ngelihat bigger picture-nya seperti apa. Nah, Excel ini kalau teman-teman lihat, misalnya yang mau lihat ini ya, misalnya yang mau lihat pola ini sama ini monthly ya. Ini tahun yang ini high-nya Agustus 2023. Oh, setahun yang lalu. Ini sama ini. Dibilang double top belum gitu teman-teman. Kenapa? Karena neckline-nya belum ditembus. Jadi kita bisa lihat, ya udah kita lihat aja range-nya di sini nih setahunan. Kira-kira gitu. Ya itu untuk Excel. Udah ya, Pak Waku udah dibacain. Semoga bisa jelas kelihatan apa time frame. Suyoko bilang Excel gerakannya lambat. Ya begitu ya. Emang tuh kita mesti pelajarin sih apa karakter saham. Ada yang gesit, ada yang lambat tapi rapi gitu ya. Jadi apa ya, mesti dipelajarin sih satu persatu. Nur Jamil, buku itu anaknya pakai trading view aja apa bisa pakai tools lain? Bisa pakai tools lain, yang penting ada channel, ada Fibonacci channel gitu. Kalau kamu punya tools ada Fibonacci channelnya ya berarti bisa dipakai gitu ya. Investing juga kayaknya ada kok ya. Oke, Meritan tanya BBRI ini ya. Ini pun saya pakai Fibonacci channel teman-teman. Nah, saya bukanya daily nih tuh ya. Jadi BBRI lagi swingnya masih swing. Ini naik, nih lagi swing turun. Nah, ini ngawalnya pakai apa? Pakai Fibonacci channel. Kelihatan di sini ya, udah kemarin tertahan gitu sampai di sini. Sampai 4730. Kalau misalnya besok dia meneruskan kenaikannya, maka dia harus mau break gitu ya, mau break ke atas ya dia harus lompat ke arah sini, nggak boleh masuk sini lagi. Tapi kalau dia besok turun ya udah berarti arahnya ke sini lagi BBRI. Jadi resistennya ada di 4730, kemudian ada di 4760 sampai 4790. Nah, kalaupun dia swing lagi ke bawah, maka supportnya ada di kisaran 4520. Itu untuk BBRI ya. Sekalian juga saya bacain yang tadi nanya di IG story tentang Ali support 5775, 5725 ya, 57 lah ya, sampai di sini supportnya, resistennya di kisaran 6050 sampai 6100. Kalau ditanya tren jangka panjangnya turun ya. Terus NES. Nah, NES ini tadi ada yang nanya. NES ini baru IPO, teman-teman. Ini saham baru IPO, baru 2 candle, tapi bisa kita ukur pakai Fibonacci. Ya. Resistennya di sini 312. Kemudian kemarin memerah ya, teman-teman ya. Jadi closingnya kemarin di 272. Supportnya 270, 258, 244. Nah, waspada kalau misalnya besok 236 ditembus. Kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau saya pribadi sebagai trader retail gitu ya, yang nggak tahu apa-apa, yang cuman ngandelin chart dan nggak ada info segala macam, kalau misalnya break 234 saya sih kabur gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat KSII ya. Ini ada yang nanya juga di Instastory, ini saya bacain. Oke.
Astra hourly-nya seperti ini. Jadi Astra resisten 4.800, kemudian 4.930 ya. Supportnya pokoknya selama di atas 4550 arahnya masih ke utara. Jadi supportnya ada 4550, 4480 tuh. Ya ini Astra ya. Dewi Tuti Antam. Oke. Saya nggak tahu kenapa nih tiap malam hidungnya mampet meler ya. Antam support di sini di 12.90 mestinya ya. Sekarang harga 12.85 ya. Ini 12.90, resistennya di 13.55. Jadi kalau ditanya supportnya sih kalau ngelihat Fibonacci gini ada di 11.75 gitu. Ya, jadi kelihatan ya ini range pergerakan harganya. Terus Golf. Coba saya lihat Golf. Golf. Waduh. Dia sih sepertinya lagi bikin rounding. Jadi dia range-nya itu Golf di kisaran 224 sampai 202, 200 lah. Nggak boleh jebol 202 ya, nggak boleh jebol 200. Nggak bagus kalau misalnya jebol. Kalau memang mau naik melandai ya udah gini, tapi nggak boleh jebol. Gitu ya, itu untuk Golf Rudy White. Kemudian bentar nih, ada yang tanya BBRI udah, NES udah, AMMN ya, ada yang tanya AMMN aman. AMMN gini, oke, saya kayaknya AMMN gambarnya di sini. Lihat ya teman-teman, ini dari IPO. Nah ini chart monthly, jadi sekitar dari bulan Mei sampai sekarang bulan apa nih, Agustus, inside bar. Jadi dia bergerak di range 9475 sampai 15.000 ya, 9475 sampai 15.000. Oke, saya ukur dulu. Saya ukur dulu sebentar ya. Oke. AMMN kalau misalnya dia bergerak di bawah 12.250, cenderungnya arahnya dia tes ke 10.925. Ini weekly ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya di close di bawah 10.925 itu, ya maka dia akan tes ke bawah ini. Sementara itu yang bisa dibaca dari AMMN. Waspada kalau misalnya ini adalah fase distribusi ya untuk AMMN gitu. Ya. Cuan Liu, MTEK sama PNLF. Oke, saya bacain dulu yang MTEK-nya ya. MTEK ini daily, kita baca lihat weekly. Nah, teman-teman, supportnya ada di 350. Ini jadi lagi ranging ya. Supportnya di 350, resistennya di 450. Jadi ini yang jadi range pergerakannya si MTEK sorry ya. Waspada kalau break 352 maka dia akan tes 322. Saya belum hitung support ke bawahnya. Kalau bisa bertahan di atas 436, maka resisten berikutnya ada di kisaran 476 sampai 488. Ini untuk MTEK. Ibu L tanya Telkom. Oke. Kita lihat lanjut minggu kemarin ya. Telkom begini bentukannya, ini weekly. Oke. Jadi sekarang kita lihat supportnya di sini ada di 2820, 27. Ini pegang dulu ya, terdekat 2820, 27. Apakah di secara weekly dia akan bikin pola Morningstar? Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya minggu depan dia ditutup di atas 2960, berarti secara weekly dia bikin Morningstar. Tapi untuk yang saat ini dengan posisi seperti ini dia belum ya, baru bikin posisinya seperti ini ya. Ini chart daily ya, daily kemarin ditutup di 2830.
Kalau kita lihat chart daily di sini maka supportnya 2820, 2760, 2700 gitu. Jadi dia hanya baru rebound dan nutupin gap yang kemarin gitu. Jadi ya kayak gitu sih untuk Telkom ya. INKP. Kita lanjut ya, minggu lalu ada yang nanya INKP waktu IG live, saya lupa siapa. Tapi kita lihat 7 ribuan. Nah ini gini ya INKP, buka weekly aja biar gampang. Nah teman-teman, jadi ini juga ada yang nanya sebentar. Saya lihat tadi yang nanya siapa ya INKP. Bentar ya. Gak kebaca, udah di scroll. Terbalik dia nulisnya, NIKP nih ya. INKP ini supportnya 7775 ya, ini support sejak Desember 2023. Coba deh kita lihat ya, apakah minggu ini akan terbentuk pola-pola reversal. Ini weekly, by the way chartnya ini weekly. Apakah terbentuk pola reversal ya. Nah ini sementara support, kita bisa baca ini support kuat, semoga nggak jebol 7775. Teman-teman yang suka spekulatif ya mungkin udah mulai bergerak di sini, tapi ya itu baru spekulasi. Kenapa? Karena belum terkonfirmasi ya reversalnya. Kira-kira seperti itu untuk INKP. BBRI tadi kan udah, sekarang ada RO-nya ya, ada RO-nya ya. Ada RO bergerak di range 3100 sampai 3390. Supportnya 3100, resisten 3390. Break 3100 akan menguji ke area support kuat ini di kisaran 2840 sampai 2920 gitu ya. Duh, hidung saya sudah mampet. Apa nih? Suyoko nanya PTBA. Oke. Hampir sama ya kayak tadi ya. PTBA ini ada support di kisaran 2560. Jebol 2560 ke 2490. Ini daily ya teman-teman PTBA-nya. Resistennya ini sebenarnya ada resisten Fibonacci di 2660, kemudian 2710. Ini untuk PTBA. Ya. Sebentar. Saya lihat lagi. Ada RO tadi udah ya, BBRI udah, ada RONES, NKP, Astra udah, Akra udah, MN udah, Arto. Tadi ada yang tanya Arto, sebentar. Arto, nih ya. Arto resisten 2950, supportnya 2620. Ini untuk Arto. Kemudian KLBF, iya. Dim Sakti abis ini PGEO. Ya, ingetin saya abis ini PGEO nih. KLBF. KLBF saya buka di sini. Weekly. Ada resisten di 1670, kemudian berikutnya di 1750 sampai 1800. Weekly support ada di 1530 sampai 1480. Ya, ini untuk KLBF. BRIS. Nah, oke. BRIS ya. Masih sih sama kayak kemarin BRIS-nya. Masih trendline-nya masih sama seperti yang dibahas tiap minggu ya. Oke, saya buka chart daily. BRIS ini ada resisten di 2600. Area ini dari sejak Juli ya sampai sekarang nih jadi resisten kuatnya si BRIS 2600. Kalau bisa ditutup, saya harus bilang ditutup ya. Bisa aja dia false break. Kalau bisa ditutup di atas 2600, 2660, 2680. Jadi waspada ini karena seperti ini gitu ya. Supportnya ada di 2550, 2490, 2420. Ini untuk BRIS ya. PGEO, oke, ntar saya lupa nih.
PGEO. PGEO gini teman-teman, ini resisten 1325 nya ini kuat banget dari Desember 2023 ya, nggak bisa dia lewat di atas itu ya. PGEO kalau lihat bentukan kayak gini kok potensinya bisa melemah menguji 1210 sampai 1150 gitu ya. Ini untuk PGEO. Reynolds tadi ADMR belum ya, sorry sebentar kelewatan ya ADMR ya. Aduh. Oke, ini weekly. ADMR ada support di 1260 ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 1260, ada potensi ke 14 sampai 1455. Mudah-mudahan bertahan ya. Saya nggak suka resistennya sebab makin lama makin menurun. Saya nggak suka formasinya sih. Tapi mudah-mudahan minggu depan ada candle yang besar yang bisa bertahan di atas ini 1260 sampai 1315 ya untuk ADMR. Elias nanya MDKA. MDKA juga waspada ya. Kalau misalnya support 2200 ya ditembus, maka dia akan menguji sini 2020 sampai 1800 ya. Ini MDKA. Jadi dia udah sideways dari sejak Oktober 2023 sampai sekarang. Nah, ini nih area-area support nih sebenarnya 2200. Kalau misalnya minggu depan nggak ada penguatan, waspada aja tembus. Nggak suka dengan formasi candlenya yang seperti ini. Ini untuk MDKA ya. Coba saya tanya lagi nih BBHI. Sebentar ya, BBHI. Oh gini teman-teman, itu begini. Aduh, kalau break di bawah 1150 nggak bagus, dan ini udah di 845. Aduh, nggak suka nih yang kayak gini. Saya harus buka nih 660 230 tuh, nggak suka ya. Jadi trennya downtrend berat teman-teman tuh kayak gitu. Nah ini ngelihat ini weekly ya, ngelihat bentukan kayak gini kok ada potensi untuk melemah sih, menguji support itu untuk BBHI ya. Oke, SMGR teman-teman, saya boleh nanya nggak? Ini kalau yang teman-teman nanya ini sahamnya, ini kamu udah punya atau lagi naksir? Yang kebanyakan nih yang nanya ini nih, ini udah punya atau lagi naksir? Lagi naksir tuh maksudnya jadiin watchlist. Coba deh, saya pengen tahu. Udah punya apa lagi WL atau waiting list? HMMN punya. Wah, kalau punya biasanya kalau stok lama Here Isra ini udah cuan nih ya. Kalau L-Trader udah punya, oh banyakan naksir. Saya ingat nih Bu L berarti Telkom nih ya, lagi naksir mau beli. Oke, kebanyakan 50-50 ya, 50-50 ya. Yellow Sneaker TAPG udah punya. Iya. Ben tolong ambilin tisu dong Ben. Ben, tisu tolong. Sudah punya mau average down. Oke, saya lupa nih Budijaya ya. Udah punya. Jadi kebanyakan udah punya ya teman-teman ya. Naksir ada, tapi kayak dari di sini udah ada nih. Kalau udah ada biasanya sekarang posisinya lagi galau apa lagi gimana sih? Kalau misalnya nih yang udah ada gitu ya. Kan nanya biasanya posisinya tuh lagi galau. Ciu Stephen, BBRI dan Telkom kok turun terus, lagi floating loss ASI ya. Oke, thank you responnya. Conviction lagi floating loss, berarti lagi bingung ya, lagi floating, lagi sedih gitulah ya, lagi nggak enak.
BBRI kok turun terus. Oke. Menurut teman-teman kenapa sih BBRI? Nih Cio Stephen kan nanya nih, BBRI kok turun terus? Menurut kamu kenapa sih BBRI turun terus? Ada nggak yang punya pendapat kenapa sih si BBRI turun terus? Coba-coba, saya pengen ngobrol nih sama teman-teman. Yofi galau, iya. Nggak apa-apa, wajar lah manusia ya galau. Cio Stephen tanya nih, tadi nih ada yang komen, BBRI sama Telkom nape turun terus gitu. Ada yang punya pendapat? BBRI kenapa turun terus? Asing TP, oke. Ada lagi. Banyak yang lagi jualan. BBRI kinerjanya kurang bagus. Ya. Oke, Telkom karena Goto. Vindi sekarang cuman pegang saham Cik Roti. Ngomong soal roti ya Vindi, tadi pagi saya tuh nemenin anak hunting foto di Gavoy Kelapa Gading. Di situ baru buka berapa bulan ini roti kebanggaan Gading Serpong. Roti ngomong soal roti. Dan dia baru keluar tuh rotinya, keluar jam 7 pagi baru keluar dari oven kayaknya. Enak banget. Karena kamu ngomong roti, saya jadi inget roti tadi pagi. Telkom kinerja kurang bagus, BBRI bisa turun lagi nggak? Ya, anything can happen. Kebanyakan asing jualan. Oke, mendekati penurunan suku bunga The Fed. Oke. Iya, kita lihat dulu ya BBRI ya. BBRI kenapa sih turun terus? Ini saya jawabnya pakai analisa teknikal ya teman-teman ya. Boleh ya. Kan saya juga belajar analisa fundamental, tapi ini saya pakai analisa teknikal. Si Ivan bilang mendekati penurunan suku bunga The Fed. Iya. NPL-nya tinggi. Iya. Ini kan sentimen ya teman-teman ya, sentimen, terus kebanyakan asing jualan ya gitu ya. Nah kalau saya pakai analisa teknikal, saya dari buku ini. Jadi nanti kita giveaway buku ini ya. Nah teman-teman, di sini saya cerita ada satu nih. Di sini bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu naik, ada waktu turun. Waktu naik waspada, kalau akan datang waktunya turun. Waktunya turun sabar karena pasti datang waktunya naik. Nah ini market ini ada yang namanya market cycle ya. Ini kalau secara psikologi bahasanya kayak gini, tapi kalau analisa teknikal nanti ada apa namanya ya, ada sebutan yang secara teknikal fase-fase ini apa yang terjadi, apa yang bisa kita lihat di chart. Nah satu lagi, nah ini ya, nih siklus. Jadi market juga ada siklus tuh ya. Lihat gambar di atas, ada saat naik, ada saat turun. Ketika turun, nih lagi turun nih. Tuh, ini saya cuma baca ini. Rasanya awan gelap menghinggapi masa itu. Tiap hari harga turun terus, berita negatif. Nah, ini nih ceritanya. Jadi segala sesuatu ada waktunya, ada siklus. Nah, sekarang kita lihat BBRI sama Telkom ya. Teman-teman, kita lihat bareng-bareng ya. Kan segala sesuatu ada waktunya, di market ada waktunya ya. Ada waktu naik, ada waktu turun. Ada waktu naik, ada waktu turun ya. Terus kita lihat lagi sekarang di sini. Habis naik, turun. Habis naik apa teman-teman? Habis naik waktunya apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Habis naik waktunya nih kan? Kita lihat ya, ini weekly. Ayo kita baca sama-sama nih. Kita lihat nih ya. Ini dari teknikal. Saya ngomong ini dari teknikal ya. Naik, turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Ya. Turun. Gitu, teman-teman. Jadi memang ada waktu naik, ada waktu turun gitu. Jadi
BBRI kita pakai monthly ya, saya pakai monthly. Emang ada waktu naik, ada waktu turun ya gitu siklus. Nah, BBRI kan gini. Nah, ini kan naik nih dari 2020 sampai 2023. Dari 2100 naik sampai 6000. Nah, naik. Nah, sekarang dia lagi turun gitu. Nah, tinggal kita ngukur naiknya ke berapa, naiknya lagi ke berapa, turunnya ke berapa. Enaknya pakai Fibo kelihatan. Kalau di habis turunnya berhenti nih di sini pas. Naiknya ke sini dulu 4790. Nah, sekarang dia range-nya lagi di 42 sampai 47 gitu nih BBRI. Jadi, dari siklus kita bisa ngertiin ya, kayak ngertiin orang gitu. Ih, kenapa sih dia tuh ngomel atau cemburu, ternyata dia tuh cewek misalnya siklus ya dia lagi PMS gitu kan, cewek juga gitu setiap bulan. Nah kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi market juga ada siklus. Sekarang kita lihat Telkom nih, gak apa-apa malam ini kita belajar siklus teman-teman. Sekarang kita lihat ya, ini monthly. Oke, bulanan nih, bulanan bulanan nih ya teman-teman. Jadi kalau bulanan satu candle itu 1 bulan, bayangin. Jadi sebulan itu kecenderungannya itu turun gitu ya. Ini kita lihat turun, naik, turun, naik. Ini 2021 ya, ini pandemi. Nah sekarang lagi fasenya apa? Coba saya tanya. Telkom. Sekarang fasenya apa menurut teman-teman? Menurut teman-teman nih. Ayo. Kalau kita lihat ini. Fasenya apa? Turun. Nah, ini dari tahun 2022. Sekarang 2024. Turun ya. Gitu. Jadi memang ada berita gotoh apa-apa gitulah ya. Nah, tapi kita pakai pegangannya analisa teknikal, teman-teman. Saya ya. Teman-teman, ini sekali lagi ini adalah Fibonacci channel, teman-teman, ya. Yang nih ya, yang udah punya bukunya, ayo kita praktekkan. Udah beli bukunya, ayo dipraktekin. Untuk simpel, untuk tahu. Jadi secara gak big picture-nya kamu tahu gitu, arahnya dia kemana. Boleh trading nggak? Boleh kalau kamu masuknya tepat, sebab dia kan cenderungannya turun ya. Oke, ini monthly. Nah teman-teman udah yang ngerti ya, kenapa sih Ci Telkom tuh turun terus. Nah kita perlu mengerti kenapa, karena dia begini. Kenapa dia gini? Ya karena secara jangka besarnya gantian, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tidur, ada waktu bangun. Habis ini waktunya tidur nih kita semua. Bener ya teman-teman ya. Nah ini ada waktu, ini habis aktivitas apa istirahat gitu ya. Secara simpelnya ngejelasin secara analisa teknikal untuk mengerti si harga ini seperti ini. Gitu sih teman-teman ya. Oke. Telkom kapan 5.000 lagi? Waduh, harus selesai dulu masa turunnya. Kapannya tuh nggak bisa jawab tuh Bu ya. Oke ya, jadi ngerti ya, oversold turun gitu ya. Nah sekarang kita lihat weekly. Ini mah teman-teman saya sedang ngajarin multi time frame analysis nih ya. Itu ya tadi Bu L Trader kan tadi nanya ya, Telkom udah dijelasin. Tapi saya mau ngejelasin ke tadi siapa, Steven ya, tanya kenapa Ci BRI sama Telkom turun gitu ya. Oke, sekarang saya scroll lagi. Kira-kira teman-teman dengan penjelasan seperti gini lebih paham nggak? Maksudnya lebih bisa ngerti, simpel aja gitu. Jadi coba saya pengen tahu, kira-kira ngerti nggak? Nah, bisa dimengerti nggak sih sama teman-teman penjelasan yang simpel ini dari kacamata analisa teknikal? Paham ya? Thank you ya responnya.
Siapa nih yang respon? Daniel. Nama anak saya juga Daniel ya. Iya kayak gitu. Ngerti ya? Oke. Jadi nanti teman-teman ya tinggal lihat chartnya masing-masing. Kenapa ya saham saya turun mulu gitu. Sama kayak kemarin teman-teman kalau ada yang mantau story saya gitu ya. Ya, Ci Steven udah ya. Udah ngerti ya. Ada yang mantau story saya waktu hari Kamis. Saya ada kelas private yang fotonya itu dia bawa layar monitor ya. Dia nanya, Ci kenapa saham saya kok turun terus? Salah satunya ini gitu. Nah, terus saya jelasin seperti ini. Ini monthly teman-teman. Tuh ya, saya jelasin ya gini ya. Daniel boleh dihafal ya, dicatat boleh. Monthly, weekly, daily, multi time frame analysis ya. Dulu saya pernah jual di tahun kapan ya, pernah jual video multi time frame analysis, lupa, di Rigi dulu waktu itu ya. Jadi kita lihat jangka besar kenapa dia turun. Nah, kita jadi paham ya. Kita jadi paham kenapa dia turun. Walaupun waktu turun gak langsung ambles, ada pun yang ambles gitu, tapi ada riak-riaknya dan kita bisa tahu caranya gimana. Kalau temen-temen udah bisa pakai Fibonacci, bisa ngukur sih potensi naik turunnya kemana gitu. Sesimpel itu ya. Ini tips dari saya. Jadi habis ini chartnya dibuka sebesar-besarnya untuk teman-teman tahu gitu ya. Ini waktu misalnya SMGR pas lagi naik, nah kan kita pikir semua ke utara, tapi kita harus tahu di mana level bahayanya gitu ya. Walaupun sahamnya misalnya sekarang uptrend, tapi di mana level bahayanya, kita harus istilahnya mengurangi posisi dulu atau check out dulu. Check out macam-macam toko hijau, toko oranye ya kalau bicara check out. Iya nih, kedengeran ya. Here Isira suaranya mulai bindeng. Iya, saya nggak tahu kenapa udah 3 hari belakangan ini kalau malam tuh mulai mampet hidungnya. Iya ya. Oke. Nah, seneng ya, saya seneng kalau misalnya pakai cara sederhana. Thank you Vindi. Pakai cara sederhana teman-teman bisa mengerti. Alergi, rasanya sih nggak punya alergi sih saya. Wah sama nih, tepar. Iya, cuacanya emang lagi nggak mendukung. Vindi mau belajar sama saya tanggal 18 Agustus, jangan sakit ya. Saya juga nggak boleh sakit nih. Kamu nggak boleh tepar ya Vindi. Iya, vitamin, madu udah sih. Vitamin, iya madunya belum. Polusi dan cuaca, iya. Bisa ulangi Ci, baru gabung. Ya Bobi mau nanya yang mana nih? Tolak angin. Oh ya, saya tuh nggak berani lagi minum tolak angin sejak waktu saya ikut lari. Waktu itu nyoba race 85 kilo. Saya takut masuk angin, jadi saya minum tolak angin. Di kilometer 25 saya tumbang. Minum Sido. Kita lihat Sido nih, lucu nih. Minum tolak angin jadi kita lihat Sido. Saya tumbang. Jadi ternyata perut saya nggak tahan sama tolak angin. Sebelumnya memang udah sakit juga perutnya. Ya, sebelumnya memang udah sakit. Aduh, gimana ya Sido ya? Gini tuh teman-teman. Gara-gara cerita jadi ngeliatin Sido. Bobli, mau diulang apa nih? Nah, saya ada rekamannya. Ntar abis ini kamu nonton rekamannya ya. Gitu ya. Jadi, ya gini nih. Gimana nih ya? Ini Sido. Saya ada lagi. Ada lagi gue Sido. Ya. Nih ngeri-ngeri sedep mesti dipantau nih. Jadi, ini rapi banget. Ini monthly. Turun naik. Nah masalahnya nih si Sido nih ya,
Kalau misalnya dia mau naik nih, udah lo selesai gitu turunnya ya, harus bisa stay di atas 685 gitu. Nah sekarang udah tuh berapa nih tuh, udah 5 bulan dia sideways di 690 terus sampai 775. Nah gitu aja. Nah nggak boleh ya, jangan ya dek ya, jangan ya turun ke 690. Ini karena punya posisi, jangan ya dek ya. Tapi kalau turun ke sini saya akan mengambil action gitu. Jangan ya dek ya turun ke bawah sini. Kamu kalau mau naik, kamu tahan di sini terus naik ke atas gitu ya. Firdi baru join. Firdi jaga kesehatan ya. Tanggal 18 kita belajar Fibonacci enrichment. Iya bener Dewi Tuti, kalau ada mah, saya bukan mah lagi bu, saya GERD. Jadi memang ya tuh bener, tolak angin panas bener, tumbang loh saya di tengah hutan jam 11 malam. Akhirnya nggak bisa lanjut ya, karena waktu itu baru sembuh dari COVID juga sih. Ya gitu. Dari situ saya nggak lagi berani minum tolak angin ya, tapi masih punya ini. Gitu. Jangan ya Sido ya, jangan ya deh ya, nggak boleh ya. Firdi baru sampai Jakarta. Oke, Firdi tanggal 18 ketemu Fibonacci enrichment ya Firdi. Jangan lupa dibawa chartnya, chart Fibonya. Iya jangan ya dek ya, kayak 11. Iya dong. Oke lanjut lagi. Bentar lagi kita ini ya, apa, giveaway ya. Giveaway-nya buku ini teman-teman. Saya cerita dulu sebentar ya tentang buku Trading Psychology. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan ini ya, kumpulan-kumpulan wisdom, pemikiran ketika saya mulai lari dan olahraga. Di saya lari, tapi teman-teman kalau olahraga yang lain juga bisa. Di saya itu lari. Jadi ketika ya kadang kan kita trading kan nggak ya gini, kayak lagi galau gitu ya. Nah ini salah satunya, cukup trading itu harus merasa cukup gitu ya. Cukup ketika melihat harga mulai membara ya, seperti cukup ketika harus menjual rugi, cukup ketika untung sudah cukup, semuanya harus ada rasa cukup. Jadi jangan greedy gitu ya. Di Tokopedia ada, belinya sih ada di toko hijau sama toko orange, linknya ada di bio IG saya. Jadi ini tuh trader perempuan, jadi pemikiran-pemikiran itu yang saya dapetin ketika tentang trading, pastinya ketika saya mulai ini. Psikologi saya itu sangat tertolong ketika mulai rutin untuk olahraga. Nah teman-teman bisa Google hormon apa sih yang keluar ketika kita olahraga. Nah teman-teman bisa Google gitu. Kenapa kita sebagai trader perlu olahraga? Kenapa? Karena itu bukan cuman analisa, bukan cuman money management, tapi perlu juga ini trading psychology. Nah itu Ibu L yang minggu lalu ya dapat giveaway-nya. Ya habis ini semoga yang minggu lalu nggak dapat ya. Nah itu Bapak apa ibu nih, Here endorfin, bener. Jadi nanti kamu Google lagi, apa sih hormon endorfin itu? Salah satunya hormon endorfin itu adalah hormon yang bikin kita bahagia dan hormon yang bikin kita pinter. Beneran teman-teman. Ketika saya mumet gitu, misalnya nih ngelihat chart, ini sebenarnya mau naik apa mau turun sih gitu ya, nggak kelihatan. Sembari treadmill, sembari lari itu dipikirin, nanti tiba-tiba tuh kepikiran aja lihat dari sisi ini, sisi itu. Nah gitu. Jadi otaknya yang tadinya mampet terbuka gitu, jadi pinteran dikit. Gitu teman-teman, perlunya trading psychology. Jadi saya pengen kasih buku ini ke teman-teman. Kalau yang analisa teknikal kan udah punya ya, udah banyak. Nah ini nih ya teman-teman perlu. Jadi ini bukunya gampang kok, bahasanya I'm not a fortune teller, bahasanya itu mudah ya. Nih trader
kalau kamu selalu menunjuk kepada hal lain yang membuat kamu rugi, kamu harus ingat gitu ya. Ada 4 jari kan kalau nunjuk gini nih. Nah 4 jari itu ngarah ke kita. Ci kalau gitu nunjuknya jangan gini, nunjuknya gini. Tetap intinya apa? Jangan nyalain orang lain gitu sih ya. Cilinda bener-bener ya. Oh Vindi juga dapat. Oh iya ya dapat. Bener-bener ngebantu. Iya sih gitu ya. Udah 822. Kalau gitu kita sekalian aja yang udah dapat giveaway jangan ikutan lagi ya. Jangan ikutan lagi. Gimana? Udah siap belum? Kita langsung aja giveaway buku ini. Udah siap? Siap? Saya tunggu dulu responnya. Siap buat giveaway? Ya. Menikmati tanjakan, mensyukuri turunan. Cerita ya Bu. Itu tulisan ditulis ketika saya selesai latihan lari. Latihan larinya apa? Rolling. Naik turun. Kita dapat wisdom di situ. Kenapa? Karena harga juga naik turun. Oke? Udah siap ya? Tinggal buku ini yang belum ada. Siap. Nah, nanti yang dapat yang apa? Yang jawabannya benar itu yang terlihat di layar saya duluan ya. Jadi kan mungkin sinyal kita berbeda. Yang terlihat di layar saya duluan itu yang dapat bukunya. Oke, ini baru banyak yang join nih. Oke, siap ya. Oke, pertanyaannya gini. Gampang banget. Segala sesuatu itu ada apanya? Tadi kan saya bahas salah satu yang ditulis ini. Segala sesuatu itu ada apanya? Segala sesuatu itu Oke. Aduh. Ada naik bentar. Saya mau cari dulu tadi di halaman berapa ini. Oke. Jawaban yang benar adalah ini. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kan tadi bahas ini ya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, saya scroll ke atas. Siapa yang jawab duluan yang benar? I.S.B.L.A. Isbla. Ya. Oke deh, saya ambil 2 orang. Ini banyak yang jawab. Yang kedua itu Adhar 19 ya. Jadi minggu ini saya kasih 2 bukunya, buku yang sama. Satu lagi Adhar 19. Ini ya. Isbla sama Adhar 19. Congrats ya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Gampang kan? Pertanyaannya gampang. Dari buku juga. Jadi nanti 2 orang akan dapat buku ini. Abis ini kamu DM ke saya alamatnya ya. Nanti saya kirimin. Tenang Siska, minggu depan masih ada. Ya, pokoknya yang belum kebagian IG Live minggu depan lagi. Oke, teman-teman. Oh ya, yang belum join grup Happy Trade Faster bisa join. Linknya ada di bio saya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Yang ikut Fibonacci Enrichment, sampai ketemu tanggal 18 ya. Jaga kesehatan, saya juga sih. Oke, refund next week coba lagi. Oke, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Dadah.